Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat berlarut dan pelarut. Nah, konsentrasi larutan ini banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, misalnya pada saat kalian memasak, kalian akan menggunakan cuka. Nah, di dalam cukanya biasanya ada tulisan konsentrasinya, bisa konsentrasinya 5%, 10% atau 25%. Itu semua merupakan konsentrasi. Atau bisa juga misalnya kalian menemuinya dalam keadaan larutannya itu encer atau pekat. Nah, itu juga masuk ke dalam konsentrasi larutan. Besarnya konsentrasi larutan dinyatakan dengan beberapa besaran. Di antaranya adalah molaritas, molalitas, persen, dan pengenceran. Jadi ingat ada 4. Nanti kita akan mempelajari molaritas, molalitas, persen, dan pengenceran. Sebelum memahami berbagai satuan konsentrasi, terlebih dahulu kita harus memahami cara menentukan banyaknya zat dalam satuan mol. Nah, hubungan mol dengan jumlah zat adalah sebagai berikut. Perhatikan rumus yang ada di dalam kotak. N sama dengan massa dibagi dengan mR. Kita lihat N itu jumlah zat, satuannya adalah mol. Kemudian massa itu adalah massa zat, satuannya adalah gram. Dan mR atau dikatakan sebagai massa molekul relatif. Nah, besarnya massa molekul relatif dihitung berdasarkan jumlah dari massa atom relatif atau AR. Jadi ingat, di sini kita mengenal ada MR itu molekul dan AR itu atom. Jadi ingat bahwa molekul itu gabungan dari beberapa atom. Jadi nanti kalau kita akan menghitung MR itu merupakan penambahan dari tiap-tiap atom dalam molekul. Oke, contoh soal. Nah, kali ini kita akan coba menghitung MR dan mol. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan jumlah mol dari 5 gram senyawa Al2SO4 3 kali atau tawas. Nah, perhatikan di sini Al-nya itu jumlahnya 2. Kemudian S dan O ini yang di dalam kurung, angka 3 di sini ini adalah kepunyaan S dan kepunyaan O. Berarti S-nya 3. O-nya di sini 4 dikali 3, berarti O-nya 12. Kita lihat langkah yang pertama. Kita akan menghitung MR dari Al2SO4 3 kali. Kita lihat jumlah atomnya terlebih dahulu. Jumlah atom dalam senyawa Al2SO4 3 sama dengan yang tadi Ibu jelaskan di atas. Kita lihat Al-nya jumlahnya 2, S-nya jumlahnya 3, dan O-nya sama dengan 12. Dari mana angka 12? Yang ini tadi, 4 dikali 3. Nah, kemudian MR ini merupakan penambahan dari AR setiap atom. Kita lihat AR-nya nanti semuanya diketahui. Nih, ini AR-nya. Contoh, ARO itu sama dengan 16. AR aluminium atau Al itu 27 dan sulfur itu 32. Nah, AR ini kita masukkan ke sini. AR. Angka 2 di sini ini merupakan jumlah dari atom Al. Nih, tadi Al 2. 2 dikali AR dari Al. Kemudian S-nya tadi 3, kemudian kita kalikan dengan AR-nya, dan O-nya tadi 12, kita kalikan dengan AR-nya. Jadi ketemulah angka 2 dikali 27. Ingat, angka 27 ini dari sini. Nih, Al 27. Jumlahnya 2. Jadi 2 kali 27. Kita tambahkan dengan 3. 3 ini adalah S. Nih, S-nya 3. Kemudian dikali 32. Nih, 32 asalnya dari sini AR-nya. Kemudian 12. Tadi jumlah O-nya 12 dikali 16. 16 itu adalah AR dari O, 16. Kita hitung, kita total jumlahnya adalah 342. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah,
Kalau kita sudah menghitung mR, langkah yang kedua kita hitung molnya. Tadi molnya apa? Molnya itu adalah massa per mR. Kita lihat, mol dari Al2SO4 3 kali sama dengan massa per mR sama dengan 5 gram. Angka 5 dari mana nih? Di atas, di soal 5 gram. 5 dibagi dengan 342 gram per mol sama dengan 0,0146 mol. Nah, demikianlah adalah cara menghitung mol.